Irigasi tetes. Sistem irigasi tetes merupakan sistem untuk memasuk air dan pupuk tersaring ke dalam tanah melalui suatu pemancar. Sistem irigasi tetes bekerja dengan mengalirkan air dengan debit kecil, stabil, serta tekanan. Air akan menyebar di tanah baik ke samping maupun ke bawah. Karena gaya kapiler dan gravitasi, bentuk sebarannya tergantung jenis tanah, kelembapan, dan jenis tanaman. Jenis tanaman yang dialiri dengan irigasi tetes biasanya yang ditanam dalam barisan, umumnya berupa tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Irigasi kapiler. Irigasi kapiler ini cocok dikembangkan di daerah yang memiliki topografi terjal dan sumber air yang relatif terbatas. Prinsip dasar irigasi kapiler adalah memanfaatkan air dari sumber mata air atau sungai yang disalurkan menuju bak menampung secara gravitasi menggunakan pipa PVC dari bak penampungan, kemudian didistribusikan menggunakan selang plastik kapiler. Irigasi macak-macak. Irigasi macak-macak adalah teknik pemberian air yang bertujuan membasahi lahan hingga jenuh tanpa perlu lahan tersebut tergenangi hingga mencapai ketinggian tertentu. Teknik irigasi macak-macak akan berpengaruh pada penggunaan air yang sangat efisien. Genangan dalam 10-15 cm seperti yang dilakukan petani pada umumnya dapat menyebabkan tingginya kehilangan air yang di dalamnya. Juga terlarut unsur hara sehingga tingkat kehilangan hara juga menjadi tinggi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian air irigasi macak-macak dan tidak secara terus-menerus atau rotasi hasilnya tidak berbeda nyata dengan genangan tinggi secara terus-menerus. Teknologi irigasi curah mendistribusikan air dengan cara menyemprotkan air ke udara dan menjatuhkan di sekitar tanaman seperti hujan. Menyemprotkan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifice kecil atau nozzle. Tekanan biasanya didapatkan dengan penumpaan, dan untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing sprinkler, dan laju infiltrasi tanah yang kesesuaian irigasi curah. 1. Irigasi curah dapat digunakan hampir semua tanaman. 2. Cocok pada hampir semua jenis tanah kecuali untuk tanah berstruktur liat halus di mana laju infiltrasi kurang dari 4 mm per jam. 3. Tidak cocok pada kondisi kecepatan angin lebih besar dari 13 km per jam. Keuntungan penerapan irigasi curah. 1. Efisiensi dalam pemakaian air. 2. Dapat digunakan untuk lahan dengan topografi bergelombang dan kedalaman tanah yang dangkal tanpa diperlukan perataan lahan. 3. Cocok untuk tanah berpasir di mana laju infiltrasi biasanya cukup tinggi. 4. Aliran permukaan dapat dihindari sehingga memperkecil kemungkinan terjadi erosi.
larut herbisida dan fungisida dapat dilakukan bersama-sama dengan air irigasi. 6. Biaya tenaga kerja untuk operasi biasanya lebih kecil daripada irigasi permukaan. 7. Dengan tidak diperlukan saluran terbuka maka tidak banyak lahan yang tidak dapat ditanami. 8. Tidak mengganggu operasi alat dan mesin pertanian.